Provinsi Bengkulu memiliki berbagai keunikan yang dapat menarik wisatawan. Salah satunya yaitu Benteng Marlborough. Benteng ini merupakan salah satu benteng peninggalan Inggris terkuat di wilayah timur. Sejarah, pembangunan benteng ini dimulai dari kalahnya VOC di Banten, kemudian menjadikan Provinsi Bengkulu pusat aktivitas Indonesian East Company di Asia Tenggara. Pembangunan ini didasari oleh keputusan penting oleh Joseph Calet pada tanggal 12 Februari 1712. Ia mengungkapkan bahwasannya benteng sebelumnya atau benteng York itu tidak layak lagi digunakan. Dari situlah muncul usulan untuk memindahkan pusat pertahanan ke tempat yang lebih aman. Usulan tersebut kemudian disetujui dan menjadi awal mula pembangunan Benteng Marlborough ini. Benteng ini kemudian dibangun antara tahun 1714 hingga 1719 oleh East India Company atau EIC di bawah kepemimpinan Joseph Calet. Nama Marlborough sendiri diambil nama jenderal Inggris terkenal yaitu John Churchill, Duke of Marlborough. Benteng Marlborough adalah benteng pertahanan yang dibangun oleh British East India Company untuk melindungi masyarakat Bengkulu dari serangan musuh. Letaknya juga sangat strategis di tepi pantai, sekaligus menjadi untuk mengawas jalur pelayaran dan juga sekaligus menjadi pusat keamanan dan perlindungan bagi tentara Inggris pada saat itu. Benteng Marlborough tidak hanya sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Inggris di Bengkulu pada saat itu, terutama dalam pengelolaan lada yang pada saat itu sangat amat bernilai besar. Saat ini, Benteng Marlborough berfungsi sebagai tempat pariwisata yang dapat mengedukasi pada saat itu. Bangunan Benteng Marlborough dibangun pada tahun 1714 hingga tahun 1719. Bangunannya berbentuk persegi panjang menyerupai kura-kura dengan terdapat bangunan baston di keempat sisinya. Dinding benteng terbuat dari campuran batu bata, pasir dan juga kapur gamping, di mana yang membuat bangunan benteng ini tahan terhadap gempa. Ketebalan dinding benteng bisa mencapai ketebalan 3 meter dengan tinggi sekitar 8,65 meter. Pada sekeliling bangunan benteng terdapat parit yang berguna untuk drainase dan juga pertahanan dari serangan musuh. Gerbang utama terdapat pada sisi barat daya yang terdapat jembatan kayu angkat yang terhubung langsung ke halaman utama. Walaupun sudah beberapa kali direnovasi, bangunan benteng tetap mempertahankan detail arsitektur dan juga bentuk bangunan yang lama. Di dalam bangunan Benteng Marlborough terdapat berbagai macam ruangan militer, mulai dari ruangan perwira, sel tahanan, dan juga gudang amunisi. Di halaman tengahnya luas, digunakan sebagai area aktivitas sekaligus penghubung antara bagian-bagian benteng, serta dilengkapi dengan meriam kuno. Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1977, Benteng Marlborough kini berubah menjadi salah satu museum sejarah. Para pengunjung dapat menelusuri lorong-lorong benteng, sel tahanan, dan juga meriam sambil belajar sejarah kolonial Inggris di Bengkulu. Meski telah mengalami berbagai macam perubahan mulai dari atap dan gapura, keaslian dari bangunan ini tetap dipertahankan dan itu yang menjadikannya salah satu destinasi utama wisata sejarah di kota Bengkulu. Di dalam Benteng Marlborough ini terdapat ruangan-ruangan yang sangat penting pada masanya. Terdapat barak yang digunakan oleh tentara Inggris sebagai tempat tinggal. Terdapat juga ruangan senjata yang digunakan untuk menyimpan artileri atau alat perang. Dan juga terdapat ruangan yang digunakan untuk menyimpan kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang sangat menarik di Benteng Marlborough ini terdapat ruangan tahanan yang memiliki ruangan yang gelap, sempit, dan juga memiliki ventilasi yang sangat sedikit. Digunakan untuk menahan tawanan atau para pelanggar hukum. Selain itu, terdapat pula halaman yang luas yang menjadi pusat aktivitas militer, mulai dari latihan hingga apel pasukan. Kini, benteng ini telah beralih fungsi menjadi destinasi wisata sejarah yang ramai dikunjungi, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang kolonialisme dan perjuangan sejarah di Bengkulu. Di balik kokohnya benteng ini, masih banyak cerita yang sebenarnya tak bisa dijelaskan oleh sejarah. Di salah satu lorongnya, terdapat seorang tahanan yang menggoreskan darahnya sendiri dan menuliskan dalam bahasa Belanda, "Jangan salahkan coretan ini."
Ini adalah bentuk dari penderitaanku. Lalu kemudian di salah satu ruang bawah tanah, terdapat kisah dari seorang gadis Inggris bernama Helen yang dikurung hingga tewas dalam kesunyian hanya karena jatuh cinta dengan seorang pria. Konon katanya masih banyak yang melihat sosok bergaun putih yang berkeliaran di dalam benteng. Di saat yang sama, langkah kaki kerap terdengar mengikuti dari belakang, seolah ada penjaga yang tidak ingin kehadiran manusia di situ. Tak berhenti di situ, suara teriakan perempuan yang lirih dan kesakitan juga pernah terdengar memecah kesunyian. Disambut dengan bau busuk yang menyengat entah datang dari mana dan hilang tanpa jejak. Seolah tempat ini belum benar-benar selesai dan terjebak di masa lalu.